aku Happy Asmara. Dengan aktivitasku yang padat ini, penting buat Happy tuh untuk memilih produk skincare yang bagus, aman, dan recommended. Nah, ini nih, Happy pakai dari DR Disney. Karena apa? Karena DR Disney ini telah lolos uji klinis dan bersertifikat CFDA, ISO, dan Badan POM, sehingga membuat kulit Happy cerah dan mempesona. DR Disney, cerah mempesona dalam 7 hari. Pada sore hari ini di Tempo.co, setahun Jokowi Ma'ruf, Formapi mengatakan suara kritis dibungkam. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin atau Jokowi Ma'ruf tepat berusia 1 tahun pada hari ini, 20 Oktober 2020. Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi menilai masalah-masalah demokrasi menjadi persoalan serius dalam periode kedua pemerintahan Jokowi ini. Menurut peneliti Formapi Lucius Karus, bahwa dukungan yang besar dari partai politik di belakang pemerintah telah menjadikan Jokowi sebagai presiden yang sangat powerful, sehingga satu persatu wacana muncul dieksekusi tanpa hambatan politik dan mengabaikan suara rakyat. Terlihat mulai dari revisi Undang-Undang KPK, pemindahan ibu kota, hingga pembuatan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kondisi ini, lanjut ia, bahwa tentu saja semakin mengkhawatirkan. Presiden yang terpilih melalui mekanisme demokrasi justru memberikan ruang bagi kelangsungan praktik kehidupan yang tidak demokratis. Kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan malah dianggap mencampuri urusan negara sehingga harus ditertibkan. Nah, kalaupun misalnya kita melihat sebenarnya ya, untuk masalah dukungan dari semua partai ataupun juga semua pihak untuk seorang presiden ini juga sangat diperlukan. Nah, kalaupun misalnya dikatakan menjadikan ataupun terlihat presiden yang sangat powerful, ini memang dibutuhkan untuk masalah satu suara, setidaknya dari satu, jangan dari beberapa sumber. Dan kalaupun misalnya kita solid, setidaknya nanti juga bisa membangun negara dengan baik. Kalau misalnya nantinya juga demokrasi, ya demokrasi tetap demokrasi. Bukan berarti dengan kondisi kita punya presiden yang sangat powerful, ini tidak bisa demokratis lagi. Ya, itu bicara masalah demonstrasi. Akhirnya ditangkap, banyak yang menyayangkan kenapa harus aparat menangkap. Mungkin ditangkap karena mereka melakukan pengrusakan mungkin ya. Itu dia. Provokasi. Sebenarnya kalau misalnya demokratis masih kok, sekarang negara kita masih demokrasi ya. Karena untuk memberikan satu aspirasi kepada pemerintahan misalnya terhadap negara, mungkin jika dilakukan dengan baik, tidak merusak, tidak melempar-lempar, atau melakukan anarkis mungkin juga hasilnya lebih bisa diajak diskusi lagi dengan pemerintah dengan baik. Setuju. Iya kan? Kemudian saya akan bacakan di dpr.go.id, PSBB bisa longgar asalkan protokol COVID diterapkan secara ketat. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menemukan persepsi masyarakat terkait kebijakan pembatasan berskala besar atau PSBB cenderung berubah-ubah pada periode Mei hingga September 2020. Pada Mei lalu ditemukan 50,6% responden yang ingin PSBB dilanjutkan. Sementara yang meminta PSBB dihentikan hanya 43,1%. 2 bulan setelahnya atau Juli 2020 hanya 34,7% responden yang ingin PSBB dilanjutkan dan yang meminta PSBB dihentikan mencapai 60,6%.
Terakhir, pada September 2020, responden yang meminta PSBB dilanjutkan meningkat menjadi 39%. Jumlah ini tak lebih banyak dari responden yang ingin PSBB dihentikan, yakni 55%. Dan melihat fenomena tersebut, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Immanuel Lakalena mengatakan bahwa pelonggaran PSBB bisa dilakukan, namun dengan syarat pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat lebih diperketat. Oh, ternyata yang misalnya untuk masalah PSBB untuk bisa dihentikan jauh lebih banyak. Padahal kalaupun misalnya ada beberapa segi dari untung ruginya kalau PSBB diteruskan ataupun dihentikan. Kalaupun misalnya, nah padahal kalau diteruskan setidaknya bisa menekan angka terjangkitnya ataupun terpaparnya di beberapa kota besar di Indonesia semakin meningkat. Bayangkan saja Jakarta saja sekarang masih di atas 1.000 kan? Ya, kalau misalnya masyarakat kadang-kala menginginkan untuk dihentikan, ada yang menginginkan untuk dilanjutkan. Ya, tapi benar sekali bahwa memang dengan PSBB ini sebaiknya bisa dilakukan dengan baik asalkan protokol kesehatan memang benar-benar dilaksanakan dengan baik. Nah, Anda sendiri apakah sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik, misalnya selalu menggunakan masker, menjaga jarak, atau menjaga kesehatan terutama selalu mencuci tangan? Ini selalu nggak dilaksanakan. Nah, itu dia. Jangan-jangan nanti keluar dari rumah pakai masker, nggak tahu sampai lokasi dibuka semua. Dibuka lagi. Bahaya. Kemudian saya bacakan di republika.co.id, BPOM, MUI, dan Kemenak inspeksi kehalalan vaksin Sinovac. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ahmad Yuryanto mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM merilis makanan yang terjadi dan dianggap itu adalah kehalalan. Nah, kalaupun misalnya juga untuk masalah vaksin ya, BPOM, MUI, dan Kemenak ini juga sudah inspeksi untuk masalah bagaimana bentuk kehalalan daripada vaksin Sinovac itu sendiri. Nah, jadi kalaupun misalnya mungkin di antara Anda masih ada yang mengkhawatirkan untuk masalah yang namanya kehalalan daripada vaksin ini, jangan diragukan, tenang. Pemerintah ini sebenarnya memang sudah langsung kok inspeksi langsung, kemudian juga melihat langsung, dan nanti akan mengetahui kehalalannya secara langsung kalau misalnya memang itu juga bisa dikonsumsi di Indonesia. Memang sudah diberangkatkan ya dari perwakilan dari pemerintah, terutama dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, juga dari MUI.